dahulu. Siapa yang mau? Baik, silakan. Siap, Kak. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, Ibu mau mempresentasi dulu. Kira-kira ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada. Siapa? Anissa. Anissa ada surat izinnya? Ada. Oh ya. Baik, Ibu mulai ya. Berarti Aliat Dewi Wulandari hadir. Febriana Putri hadir. Risma Nur Fadila hadir. Tri Lestari hadir, Bu. Baik, cuma satu yang izin ya hari ini. Nah, anak-anak, Ibu lihat kalian ini kurang semangat ya. Gimana kalau misalnya kita ice breaking terlebih dahulu? Ya semangat dong. Ya, Bu. Kalau gitu Ibu minta satu orang buat ke depan dulu. Ibu contohin. Kayaknya Mbak Tri. Jadi anak-anak seperti ini ya posisinya. Nanti kalian akan berhadapan. Jadi dua-dua ini akan berhadapan. Kemudian nanti tangannya akan seperti ini. Nah, ayo Tri yang serius seperti ini. Nah, ini nanti temanya adalah menjauh, mendekat, tangkap. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya Ibu bilang menjauh, berarti kalian harus merendahkan. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Nah, seperti ini ya. Jadi ini akan melatih fokus kalian seperti itu. Nah, ayo anak-anak kita berdiri terlebih dahulu. Silakan Tri, bisa kembali saja Tri untuk melengkapi. Iya betul. Baik anak-anak, kita mulai ya ice breaking-nya. Ya Bu. Menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, 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 tangkap. Ayo harus ditangkap gini. Anak-anak tangkap. Ya. Jangan ragu-ragu, pokoknya langsung. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Udah jadi ya, anak-anak kalian bisa duduk lagi. Makasih Bu. Nah, anak-anak, kalian ada yang ingat gak kemarin kita belajar soal? Ayo, ada lupa. Baru minggu kemarin. Teks deskripsi. Ya benar. Nah, kira-kira ada yang ingat gak kemarin belajar apa? Ayo. Lupa ya, udah lupa ya? Nah, oke kalau gitu kali ini kita akan bahas lagi karena nantinya kalian harus bisa menulis sebuah teks deskripsi. Nah, karena kalian lupa, maka Ibu akan mengulang materi secara singkat. Kemudian nanti kalian akan Ibu ajak ke taman untuk melihat tanaman-tanaman yang ada di taman. Kemudian kalian nanti akan menggambarnya yang nanti akan Ibu berikan RKPD. Nanti kalian akan menggambar, kemudian mendeskripsikan juga seperti itu. Nah, anak-anak kita akan mulai dari ini. Pernahkah kalian melihat bunga mawar, kaktus, atau buah durian? Pernah. Nah, kira-kira bunga mawar itu seperti apa? Yang kalian tahu? Apa, Febri? Jadi mawar adalah salah satu bunga hias yang sangat terkenal dan sering dianggap sebagai simbol keindahan dan kasih sayang. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa sih yang paling mencolok dari bunga mawar itu? Jadi warnanya Warnanya merah, terus putih,
permukaannya ditutupi duri-duri yang merupakan bentuk daun yang sudah berubah. Nah, bentuk bangku sangat beragam, ada yang bulat, panjang, kecil, hingga besar. Dan beberapa jenis kaktus bahkan dapat menghasilkan bunga berwarna cerah seperti warna kuning, merah, dan putih. Nah, menurut teman-teman kalian nih, selain Risma, jawaban Risma sudah benar atau belum? Sudah. Nah, jadi jangan lupa kita beri applause. Selanjutnya, coba kita coba lagi. Apa yang kalian pikirkan terkait gambar di bawah ini? Ada yang mau? Oke, Ri, silakan. Berwarna kuning kulitnya, Bu. Tuh, ada lagi? Memiliki duri. Tuh. Kalau kalian pernah memakan buah ini tidak? Pernah. Baunya seperti apa? Enak. Oh, ada yang menyengat, ada yang enak. Tergantung selera masing-masing. Oke. Jadi, Ibu catat dulu nilainya. Ya. Tadi yang pertama menjawab adalah Lebih. Oke. Selanjutnya, Di sana benar. oke. Selanjutnya, Lestari. Ya. Oke. Dan terakhir, baik anak-anak, nilainya sudah Ibu catat, jadi kita akan masuk ke slide selanjutnya. Jadi kita akan flashback lagi terkait teks deskripsi yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Nah, kalian pasti lupa ini. Nah, untuk pengertian teks deskripsi sendiri. Dan jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, jadi objek yang digambarkan ini secara detail. Nah, kemudian nanti akan membuat pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, merasakan, atau mengalaminya secara langsung. Nah, apa ciri-ciri teks deskripsi? Di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan. Silakan Anda. Yang pertama itu menggambarkan objek secara detail. Tuh. Kemudian hanya menggunakan kata sifat, misalnya indah, luas, harum, dingin, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu menggunakan panca indah dalam penggambaran. Nah, betul sekali jawaban dari Arya Wulandari. Nah, tadi kan disampaikan sama Arya Wulandari bahwasanya ada panca indera. Nah, panca indera itu apa aja? Siapa yang mau menjawab? Ayo, Risma. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Nah, betul sekali. Berarti kalian udah mulai inget-inget ya. Oke. Kita akan masuk pada tujuan teks deskripsi. Nah, pada sebuah teks deskripsi itu juga memiliki tujuan. Nah, kenapa sih kita tuh perlu mengetahui teks deskripsi? Yang pertama, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu objek, bisa barang, tumbuhan, atau sesuatu hal yang perlu dijelaskan. Nah, yang kedua, membuat pembaca atau mendengar seolah-olah itu berada di tempat tersebut atau merasakan secara langsung. Nah, yang ketiga, untuk menyampaikan kesan, terus perasaan, ada lagi juga pengalaman. Nah, untuk struktur teks deskripsi ini ada 3: identifikasi, pengenalan objek, deskripsi bagian, yaitu yang menjelaskan detail bagian tentang objek yang digambarkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup atau kesan. Bentar anak-anak. Jadi dari yang tadi Ibu sampaikan, apakah kalian sudah paham dan sudah mengingatnya lagi? Sudah. Nah, kok kalian lemas sekali? Ayo Ibu ulang deh. Jadi materi-materi tadi kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada. Oke. Kalau kalian sudah mulai bosan, Ibu mau menampilkan sebuah contoh teks deskripsi. Bisa disimak ya, Nak? Iya. Dari sebuah televisi
wisata Indonesia. Ya, itulah contoh teknis industri. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari teknis industri. Saat ini, kita akan melihat salah satu keindahan alam yang ada di Indonesia. Pesona Pulau Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terletak di jembatan Laut Semenanjung Kepala Bumi di Papua. Pulau tertimur Kepulauan Indonesia. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil, gunungan pasir dan genting. Ia memiliki 4 pulau utama, yaitu Bagi, Bangka, Salawati, dan Isu. Nama Raja Ampat diyakini berasal dari legenda di mana seorang raja menemukan 7 telur dengan 4 diantaranya pantas dan menjadi raja dari 4. Nah, baik anak-anak, ibu sudah memutarkan sebuah contoh teks deskripsi. Kira-kira kalian sudah paham belum cara menulisnya, terus nanti menggambarkannya seperti apa? Apakah sudah paham? Sudah. Dan baik, setelah ini ibu akan mengajak kalian ke taman dan nanti ibu akan memberikan LKPD seperti ini. Jadi nanti instruksinya adalah kalian akan berkelompok berdua-dua, kemudian nanti LKPD ini akan ibu berikan. Nah, nanti di sini kalian dapat menuliskan nama anggota, terus kelas dan mata pelajaran. Di sini juga ada petunjuk untuk kegiatannya kalau misalnya kalian itu lupa ya. Nah, terus nanti setelah kita ke taman, kita akan melakukan observasi di sana. Dan kalian bisa memilih satu tumbuhan saja untuk digambarkan di sini. Nanti kalian bisa menggambarkan di sini. Lalu juga setelah itu mendeskripsikan seperti apa tumbuhan itu. Nah, kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke taman? Belum ada. Oke, kalau gitu ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini ya. Anak-anak jangan lupa kalian untuk membawa alat tulis dan juga lembar LKPD-nya. Ayo kita ke taman sekarang. Baik. Ayo ya. Ayo anak-anak kita ke taman. Lalu nanti jangan lupa ya minta dari ibu tadi. Ya, Bu. Ayo anak-anak bisa review lagi gimana tadi di taman, apakah seru sekali? Dan kira-kira kalian sudah menentukan tanaman apa belum? Sudah. Kalau kelompoknya Risma sama Febri menentukan apa? Mawar. Oke. Kalau dari kelompoknya Tri dan Arya Wulan, tadi ibu lihat kalian menggambar lidah mertua ya. Itu bagus banget, kalian memang agak beda dari yang lain ya. Jadi jangan lupa untuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi kalian kan tadi sudah menggambarnya di kertas kalian, terus kalian bisa salin di sini. Nah, nanti ibu akan keliling-keliling untuk melihat hasil dari pekerjaan kalian ya anak-anak. Oke, bisa dimulai. Kira-kira kalian butuh berapa lama? 30 menit ya, cukup? Oke, 30 menit. Ibu mohon maaf sebenarnya apa boleh Ya. ganti? Oh, mau ganti? Iya. Kenapa mau ganti? Susah kayaknya tuh mau ganti. Oh, susah gambarnya ya. Tapi Iya. kalian ada gambar yang lain nggak tadi? Ada. Oh iya, oke, boleh deh kalau gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama anak. Gambarnya bagus banget ini. Jangan lupa dituliskan judulnya ya. Oh, iya.
Ayo Tri mengerjakan. Iya Bu ya. Ih, cakep. Sudah Bu. Oh itu punya Aris sudah selesai. Kita tunggu kelompoknya Risma sama Febri ya. Oh Tri tidak boleh seperti itu. Tri ayo Tri minta maaf dulu. Maaf. Oh gitu sih Bu, minta maaf ya. Kenapa kamu bercandanya begini amat ya? Kalian ibu lihat sudah seperti bestie sekali. Waduh. Emang. Oh waduh. Ibu nggak benar. Aduh, kuat. Dibalikin aja kan bisa. Balikin aja kan bisa. Dibalik lagi presentasinya. Ini kok Ayah, nggak boleh nakal ya ayah. Nggak boleh. Ini ada sama Trik dari tadi kenapa sih? baik aku ya, banyak. Besti. Ayo Bu, ya Bu, udah selesai kita. Bentar ya, kita masih ada 15 menit lagi. Kalian cepet banget ini kerjainnya, coba ibu lihat dulu. Oh iya bagus banget ya gambarnya. Iya dong. Kuliah. Oke, nanti kalian presentasi pertama aja ya. Oke. Mulai seperti yang kalian sudah sangat Siap. Lanjut dong. Nanti ibu kasih nilai plus. Iya. Ayo fokus anak-anak, jadi udah selesai ya. Bisa gambarnya sudah ya. Belum Bu. Sudahi menggambarmu. Ayo, jadi kita akan masuk ke sesi presentasi. Dan ini adalah waktu kalian untuk menunjukkan bakat kalian dan keahlian kalian dalam menggambar dan mendeskripsikan sesuatu. Ayo, tadi kelompoknya Arya sama Tri bisa maju dulu ya. Karena sudah selesai pertama ini. Baik anak-anak yang di belakang bisa mendengarkan. Dan nanti kalau sekiranya ada tanggapan atau apa bisa disampaikan setelah presentasi ya. Ayo silakan bisa dimulai. Oke, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami teman-teman. Nah ini hasil gambar dari kelompok kami. Ayo yang di belakang bisa diperhatikan dulu. Oh bagus banget ini. Ya betul. Ya. Apa namanya? Lidah bertuah. Dan kami akan mendeskripsikan gambar tumbuhan yang sesuai dengan struktur teks deskripsi dan bagian dasar. Yang pertama, identifikasi objek. Jadi, tanaman lidah bertuah adalah tanaman hias yang sangat populer dan mudah ditemukan di banyak taman sekolah. Tanaman ini terkenal karena bentuk daunnya yang padat dan tajam serta kemampuannya membersihkan udara. Yang kedua itu ada deskripsi bagian. Lidah bertuah memiliki daun yang panjang, tebal, dan berbentuk pedang. Saya akan melanjutkan ya teman-teman. Nah, tanaman ini tidak memiliki batang besar karena bagian utama yang terlihat adalah kumpulan daun yang tumbuh dari akar. Perawatannya sangat mudah karena tidak membutuhkan banyak air dan bisa hidup meski diletakkan di tempat yang kurang mendapatkan sinar matahari. Nah, di taman sekolah lidah bertuah biasanya ditanam
bermanfaat bagi kualitas udara di sekolah. Bentuknya yang sederhana namun menarik membuat tanaman ini menjadi pilihan ideal untuk mempercantik taman sekolah tanpa memerlukan perawatan lebih. Seperti itu. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu tertawa-tertawa seperti itu. Ini yang di belakang kenapa ini? Oke, jadi kalau gitu dari teman-teman yang di belakang ada tanggapan tidak? Tidak. Berarti sudah paham yang disampaikan ya sama teman-teman di depan? Sudah. Kalau gitu tadi video menurutku warnanya apa? Hijau. Betul sekali. Nah, kalau gitu kita bisa langsung ke kelompok selanjutnya. Bisa ditutup dulu. Terima kasih teman-teman. Kami kembali ke depan. Terima kasih Arya dan Tri. Gambarnya bagus sekali. Ya, kita juga bagus. Tunjukkan buat aku. Ayo, yang di belakang jangan tertawa, jangan mengganggu teman-teman di depan ya. Karena kita mendengarkan dan memberikan tanggapan di akhir nanti. Nah, baik anak-anak, kita beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Nah, dari penilaian ibu, dari cara kalian tadi observasi, kemudian menggambar, kemudian mendeskripsikan, itu menurut ibu kalian sudah sangat menguasai teks deskripsi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak tadi kita belajar apa aja? Ayo anak-anak. Oke, Arya dulu. Tadi itu belajar terkait dengan pengertian, terus ada juga contoh, kemudian ada ciri-ciri, ada tujuan, ada struktur teks deskripsi. Nah, betul sekali. Kalau dari Risma, Sama. baik tidak apa ya, tidak apa-apa ya anak-anak. Tapi memang kita belajar materinya itu sama, gitu ya. Oke, jadi kalau seperti itu untuk next pertemuan, untuk pertemuan selanjutnya kita tidak akan mempelajari teks deskripsi lagi karena kita sudah mengimplementasikan dengan menulis sebuah teks deskripsi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari teks eksplanasi seperti itu ya. Dan ya, untuk kegiatan hari ini tentu saja ibu sudah menyiapkan PR untuk kalian semua. Yang semangat dong karena dari PR-nya ada 15 soal yang nanti kalian bisa akses di web psikologi. Seperti biasanya kita kan memakai psikologi ya anak-anak. Jadi nanti kalian bisa akses ke web psikologi. Kemudian nanti kalian bisa menjawab kuis di dalam web tersebut, judulnya adalah teks deskripsi. Nah, untuk linknya ibu sudah kirimkan ke grup kelas ya anak-anak. Seperti itu, apakah dapat dipahami? Dapat. Nah, jadi kalian mengerjakannya harus sungguh-sungguh karena nilai itu akan dimasukkan ke daftar nilai yang nantinya akan berpengaruh juga untuk nilai rapot kalian seperti itu. Baik, apakah masih semangat anak-anak? Semangat. Oke, kalau begitu karena kalian sudah sangat tidak semangat, ibu akan menutup pertemuan kali ini. Jadi itu saja materi dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa ibu berikan kepada kalian untuk